Assalamualaikum majikan. Sepertinya nih teman cerita kali ini akan cukup relate dengan banyak orang. Karena di sini ada pembahasan cerita tentang pilihan kerja yang terkadang nih menjadi dilematik ya. Karena kita mungkin pinginnya kerja di A, tapi orang tua nih nyuruhnya dikerja di B. Dimana di sini nih pilihan orang tua dari narasumber itu ingin anaknya tuh bekerja sebagai PNS. Ya karena kan seperti yang kita tahu lah, katanya kalau PNS itu tuh hidupnya bisa dibilang terjamin adem ayem sampai tua. Masih akan selalu dapat gaji sampai innalillahi ya. Namun sebagai anak muda yang baru lulus mungkin ada keinginan-keinginan lain yang mau dituju, yang sejalan dengan passion atau ambisinya. Namun balik lagi nih, karena keinginan orang tua itu akhirnya pilihan yang bisa dibilang ini nggak tahu, nanti kalian nilai sendiri ya, apakah salah atau tidak mengikuti pilihan orang tua. Yang dalam konteks ini tuh apakah iya orang tua nih bisa salah dalam menentukan hal yang terbaik untuk anaknya. Karena kan seperti yang kita sering dengar, orang tua itu selalu tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Ya tapi disclaimer aja sebelumnya, di sini memang cerita horornya tidak terlalu yang dar-der-dor. Namun menarik banget nih waktu gue baca emailnya dari teman kita namanya Ari. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung nih sama kerjaan, burnout segala macam, sampai banyak hashtag tuh, kabur aja dulu. Lah bisa ditonton baik nih video yang ini nih. Yang mana sebenarnya Ari ini padahal udah keterima loh, lulus tuh tes CPNS dan udah masuk kerja juga, udah jadi PNS, udah diangkat. Tapi ujung-ujungnya dia malah memilih untuk resign lah. Kenapa tuh? Ini sedikit background aja dari Ari ya. Dari kecil sampai besar, dia tuh memang selalu masuk ke dalam list berprestasi. Dari zaman SMA-nya aja, dia tuh akselerasi atau kelas percepatannya. Dan waktu lulus, dia juga sampai dapat predikat mahasiswa terbaik cum laude tuh IPK-nya 3,99. Macam kayak sampo ketombe gitu, bukan 100% memang, tapi 99%. Kurang 0,00 sekian doang. Nah sebenarnya si Ari ini setelah dia lulus, dia tuh langsung dapat tawaran kerja di sebuah perusahaan asing. Namun keadaannya pada saat itu, orang tuanya Ari nih sakit-sakitan dan gak ada yang ngerawat karena Ari ini 2 orang bersaudara. Dia paling tua dan dia punya adik tuh ngerantau kerja di, sampai mau habis suara kita, adiknya ngerantau kerja di kapal pesiar yang pulangnya tuh 6 bulan sekali. Lama bener. Intinya lah waktu itu si Ari galau karena gaji di perusahaan asing yang nawarin dia itu terbilang cukup besar. Makanya dia sempat sampai nyuruh adiknya buat, udah kamu pulang aja, resign dari kerjaan kamu sekarang, gantian nih ngerawat orang tua aja. Sementara nanti Ari yang kerja gitu, transferin uang. Soalnya memang adiknya ini tadinya tuh nggak kuliah gengs, jadi langsung dari SMK terus kerja tuh di kapal. Nah Ari nawarin hal seperti itu karena dihitung-hitung sebenarnya nih gajinya Ari tuh kayak 3 kali lipat dari gaji adiknya. Jadi ya maksudnya dia mendingan adiknya itu pulang aja gitu, jagain orang tuanya, nanti Ari yang gaji lu gitu, maksudnya, ngerti kan ya? Tapi adiknya ini sepertinya tidak mau. Mungkin karena dia udah betah kerja di kapal dan tadi tuh hashtag pergi aja dulu. Yang mana dari awal dia ini memang semacam kayak pelarian tuh kerja di kapal. Pertama memang gak mau kuliah, dan kedua gak suka sama mungkin lingkungan daerah tempat dia tinggal itu ya. Jadi pergi kerja di kapal ya kagak mau balik. Nah karena hal itu orang tuanya nih semacam punya trauma, anak kedua mereka ini kayak pergi tuh baliknya lama bener. Nah mereka takut juga nih kalau si Ari kerja di perusahaan asing yang nawarin itu, ntar Ari pergi juga dan gak ada yang ngerawat mereka berdua. Karena kalau di perusahaan asing yang nawarin Ari itu memang ada kemungkinannya nanti si Ari akan selalu bolak-balik ke Singapura. Masalahnya HO atau home office kantor pusat itu ada di sana. Jadi orang tuanya cukup menentang waktu itu gengs. Ditambah memang orang tuanya itu masih punya pemikiran kayak orang tua lama gitu, kayak tadi kita di awal. Kalau lu mau hidup terjamin, kerjanya ya jadi PNS lah, dapat duit sampai tua. Yang gak ada yang salah sih memang dengan hal itu. Namun kan di sini masalahnya dari Arinya sendiri yang kurang minat dia tuh daftar PNS. Dia maunya kerjanya yang dinamis gitu dengan anak-anak muda seusianya dengan banyak kesempatan ke luar negeri berinteraksi dengan orang asing. Ya mungkin 11-12 sama adiknya, cuma di sini konteksnya gajinya Ari lebih besar. Ya namanya orang kan punya cita-cita dan keinginan beda-beda ya. Namun lagi-lagi semuanya ini buyar kepentok keadaan atau keinginan dari orang tuanya Ari untuk udahlah daftar PNS aja. Dan lebih spesifik lagi, PNS-nya daftarnya yang di daerahnya aja gitu biar jangan jauh-jauh. Intinya mah gua rasa ini biar si Ari kagak jauh ya. Karena Ari ini tidak mau membantah omongan orang tuanya. Ya udah, Ari daftar CPNS dan lolos. Orang-orang sebenarnya juga udah gak heran kalau si Ari ini bisa sampai lolos. Lah emang dia pintar. Malah mungkin herannya tuh kalau misalkan Ari ini gak lolos. Singkat saja, sampai Ari pun resmi diangkat menjadi PNS. Untuk bagian apa atau
kantornya nih apa memang tidak bisa kita sepil ya majikan ya, harap dimengerti. Karena di sini juga tidak mau menjelek-jelekan PNS, hingga PNS cakep begitu, tapi nanti ada cerita oknum-oknumnya aja. Lah kita juga dulu sempet daftar CPNS, cuma emang otaknya aja nih kopong kagak masuk ya. Ya udah nih, pas Ari mulai kerja, ternyata benar Ari ini tidak merasa cocok dengan pace kerjaan di sana. Dia merasa kayak dirinya tidak bisa berkembang, ditambah dia ini seperti dijahati oleh atasannya sendiri. Yang lagi-lagi, ya pokoknya di sini kita banyak disclaimer ya, kalau cerita ini adalah sudut pandang pengalamannya Ari. Seperti biasa kan kita nyeritain doang. Jadi nggak semua kantor pemerintahan begitu ya, PNS juga ada yang baik. Pokoknya cerita di sini berarti ini ada oknum-oknum jahat aja. Ubur-ubur ikan lele, lanjut le. Nah waktu itu si Ari ini semacam dikasih kerjaan yang banyak banget sama seniornya tuh, karena mungkin tahu Ari ini pinter dan gercep anaknya sat-sat. Jadi memang Ari kan anak baru di situ dengan nilai tes yang paling besar yang pernah ada di divisinya dia, ceritanya begitu. Awalnya sebagai anak baru si Ari mah terima-terima aja, walaupun sampai lembur-lemburan gitu ya. Namun yang jadi masalah, yang lembur tuh dia doang sendirian gitu, yang lain mah kagak ada, sampai kayak sendirian di kantor begitu. Untungnya si Ari ini bukan tipe-tipe yang penakut awalnya. Cuma kan Ari lama-lama merasa ini bukan hal yang bener dong. Kenapa semua kerjaan dilimpahkan ke dia? Apalagi ternyata semua kerjanya itu diklaim sama seniornya itu yang nyuruh, gengs. Jadi semua apa bahan presentasi atau kerjaan-kerjanya Ari lah pokoknya diakui sama si seniornya. Jadi seolah-olah si seniornya ngerjain. Lah kan kita ingin berkata-kata kasar ya dengar begitu ya. Jadi kalau buat presentasi atau apa gitu ya, namanya Ari dihapus coba. Ya pokoknya beber seolah-olah dikerjain sama si seniornya sendiri tanpa bantuan siapapun. Buat apa? Buat ngejilat atasan. Sampai si seniornya itu tuh naik jabatan, dipromosiin. Habis udah naik jabatan nih, tetap tapi gengs nyuruh si Ari tuh buat ngerjain banyak banget kerjaan, termasuk kerjaan pribadi si seniornya itu. Wah, Ari lama-lama kesel dong. Cuma memang Ari ini bukan tipikal orang yang vokal gitu ya. Maksudnya dia tuh memang biasanya cenderung pendiam. Ya biasa kan orang pintar emang begitu ya. Kalau yang berisik gitu mulutnya mah biasanya otaknya kopong. Kayak siapa tuh? Sampai ada satu waktu Ari denger kalau dia ternyata diomongin sama seniornya masa. Jadi seniornya itu ngomong ke atasannya jelek-jelekin Ari. Lah kan kacau banget, maksudnya selama ini lu udah manfaatin gue, tapi kenapa ujung-ujungnya gue malah difitnah juga gitu loh kira-kira. Kayak mau lu apa sih? Ya karena gak terima nih, diam-diam si Ari beberin tuh semua kebenarannya ke bosnya, ke atasannya itu. Maksudnya kalau semua kerjaan yang selama ini dikerjain sama si seniornya itu sebenarnya ya Ari yang ngerjain apa lembur-lembur semalaman. Padahal karyawan lain nih kagak ada yang sampai lembur semalaman kayak dia. Tapi tahu nggak sih bosnya itu ngomong apa? Ya di sini kamu harus kuat dong, jangan lemah gitu aja pakai ngadu ke saya. Lagi-lagi ingin berkata-kata kasar wah kita dengernya tuh. Yang intinya masih Ari merasa kalau wah gua nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi nih sepertinya. Karena bosnya sendiri aja udah kagak belain dia kan berarti. Ditambah lagi sepertinya pengakuannya si Ari tadi ke si bos nggak tahu gimana caranya ya bisa sampai ke telinga seniornya itu. Entah si bosnya yang bilang atau ya gimana, pokoknya si Ari nggak tahu. Yang jelas semenjak itu seniornya ini mendadak kayak nggak ngasih lagi memang kerjaan pribadinya dia. Bener-bener ya kerjaannya memang harus dikerjain Ari sesuai job desk-nya aja. Tapi alhasil si Ari jadi didiemin. Bukan cuma sama seniornya itu, tapi sama satu divisi. Jadi orang-orang tuh kayak macam menjauhi si Ari tuh, dibilang cepu, dibilang suka cari muka ke atasan. Sampai di tahap ini didieminnya tuh bener-bener dicuekin kayak nggak dianggap. Yang pas kalau si Ari ngomong atau nanya sesuatu agak dijawab. Sama satu ruangan ini ya, dikira si Ari hantu apa gimana? Jujur di situ si Ari makin stres karena situasi di kantor tuh kok makin jadi nggak kondusif untuk dia ya. Dia sempat terbesit nih untuk gue resign aja, keluar aja, bodo amat lah. Apalagi nih perusahaan asingnya waktu itu nawarin si Ari kayak nge-follow up lagi, nanyain lagi. Jadi tetap kayak masih mau ngasih offering gitu loh, getol. Lagi galau begitu ya si Ari ya. Kondisi bapak nih ternyata tambah parah, geng. Sampai sempat masuk rumah sakit dan akhirnya namun di sini sebenarnya ada part yang bikin si Ari semacam punya penyesalan. Jadi pokoknya pagi hari di mana si bapak itu masuk rumah sakit, dari malamnya tuh bapak memang udah batuk-batuk dan bilang kalau katanya kepalanya pusing. Ya tapi semua itu memang karena udah umur ya, pertama udah tua dan konteksnya memang juga lagi sakit-sakitan memang. Tapi nggak pernahnya katanya si bapak ini bilang sampai minta mau dibawa ke rumah sakit. Jadi biasanya tuh sebelum-sebelumnya si bapak nih kalau udah sakit gitu ya udah minum obat aja gitu loh. Paling malas dia ke rumah sakit karena memang harus antri lama bener. Jadi rumah sakit di daerahnya katanya cuma ada satu tuh yang bagus, yang bisa pakai BPJS juga.
Sampai kalau ngantri itu 3 jam katanya tuh. Lah kalau udah orang tua gitu kan males ya pasti. Nah pokoknya kejadiannya tuh waktu bapak ini batuk-batuk gak berhenti-berhenti itu tuh malam Jumat. Jadi Kamis malam ke Jumat ya. Nah besokannya di hari Jumatnya nih pagi-pagi si bapak minta untuk diantarin ke rumah sakit tuh. Tapi memang pagi itu kebetulan si Ari ini ada rapat di kantornya. Jadi Ari bilang ke bapak untuk tahan dulu ya Pak, minum obat aja dulu nih, karena toh obatnya masih ada. Besok kan tuh Sabtu, baru deh nanti dianterin ke rumah sakit, gampang kalau Sabtu. Ya udah di hari Jumat itu si Ari ini tetap pergi kerja. Tapi pas sorenya di jam 3, Ari dapat kabar kalau katanya bapak sempat pingsan di rumah dan udah dibawa sama para tetangga ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, bapak ini masih ada. Dirawat tuh sampai besoknya hari Sabtunya. Namun pas hari Minggunya, bapak berpulang. Maksud tadi cerita ini, Ari sempat punya penyesalan gitu karena dia lebih mentingin kerjaan yang padahal kantornya sendiri aja memperlakukan dia kan begitu ya. Bahkan waktu bapaknya meninggal itu kan Ari cuma dikasih cutinya 1 hari tuh untuk proses penguburan. Meninggalnya kan Minggu sore tuh, dikuburnya baru hari Seninnya. Jadi hari Senin itu si Ari cuti. Nah walaupun lagi cuti karena orang tuanya meninggal tuh, si Ari ini masih ditanyain tentang kerjaan. Jadi masih diteleponin. Dibilang kayak, Pak Ari maaf ya saya turut berduka tapi punten mau follow up nih berkas-berkas data yang file ini tuh di mana ya? Pokoknya nggak ada hari tanpa kagak kerja gitu istilahnya. Ya udah singkat cerita lagi nih, karena bapak udah nggak ada, Ari makin tidak tega sama ibu nih yang jadinya sendirian. Karena ibunya Ari ini juga sakit-sakitan, udah tua dan nangis mulu tuh semenjak kepergian bapak. Ya maksudnya di sini Ari makin nggak bisa lah ninggalin ibu. Maka dari itu untuk kedua kalinya dia menolak tawaran dari perusahaan asing tadi. Karena kan kalau diterima berarti ya kemungkinan besar ibunya akan ditinggal-tinggal, padahal konteksnya di sini ibu lagi sendirian juga. Namun di kantornya Ari ini perlakuannya ke dia tuh semakin kayak menjadi-jadi. Seperti apapun yang dia kerjakan tuh dianggap salah terus. Atau memang sengaja mungkin dia dibuat nggak betah kayak gitu. Sampai ada kejadian si Ari ini kayak semacam disuruh tanda tangan untuk sebuah pengadaan yang seharusnya bukan lingkupannya dia ya. Yang mana ternyata Ari memang menemukan adanya semacam kecurangan di divisinya yang berindikasi ya mungkin ini korupsi atau penggelapan dana, kita juga kurang paham. Kayak mau dibikin pengadaan apalah gitu, tapi tidak sesuai dengan realita di lapangan. Nah, si Ari ini semacam kayak disuruh jadi kambing hitam kali ya, karena dia disuruh tanda tangan tuh. Lah, ntar kalau ada apa-apa kan berarti dia bakalan kena. Maka dari itu intinya si Ari kagak mau. Dan malah mengancam kalau terus-terusan dia dipaksa dan dipojokkan seperti itu, dia bongkar lah semuanya nih temuan-temuannya tuh. Udah nggak takut lah ntar urusannya bagaimana. Disclaimer aja lagi-lagi, tapi berarti dalam hal ini oknum-oknum ya gengs ya. Dari situ si Ari nih makin di silent treatment sama semua orang di divisinya, dianggap mungkin ini minoritas ya, tidak mau bekerja sama mereka tuh di divisinya, semacam kayak malah ngancam mau ngadu kan. Ada nih salah satu karyawan tuh sesama rekan di divisinya sampai ngomong ke dia, kalau terlalu idealis tuh nggak bagus, ada kalanya kita memang harus ngikutin arus. Ya pokoknya si Ari ini semacam dimanipulasi kalau yang dia lakukan itu tuh nggak bener, kayak jangan terlalu kaku lah, sampai memang si Ari ini goyah. Mikir dia, emang apa gue terlalu kaku kali ya? Soalnya kan tadi kita udah bilang ya, kalau Ari ini awalnya tipe-tipe yang memang tidak vokal dan semuanya dia pendem tuh. Yang dari dulu, dia temennya dikit gitu, perkara introvert dan idealis. Ya gimana pun juga waktu itu kan itu adalah pekerjaan pertamanya Ari di dunia kerja yang profesional ya. Makanya si Ari mikir, apa emang dunia kerja begini? Jadinya untuk bisa fit in, dia berusaha untuk mengambil hati satu divisinya deh tuh, dengan ngerjain semua kerjaan sampai lembur sendirian. Yang mana artinya kali ini nggak ada yang nyuruh. Memang inisiatifnya si Ari aja macam orang yang pengen diterima di satu tempat tapi mengorbankan dirinya sendiri gitulah, mendadak menjadi people pleaser cena. Udah nih dia kerja gitu kan, sampai jam 8 malam. Kagak ada orang sama sekali, udah di kantor, udah sepi. Biasanya jam 6 lewat gitu, udah mau jam 7 aja udah sepi banget kantor, apalagi jam 8. Nah tiba-tiba si Ari mendengar kayak ada suara bisik-bisik di dalam ruangan atasannya. Macam kayak ada laci meja kebuka tuh, gitu loh. Lah Ari bingung, malam-malam siapa yang masuk ke ruang atasan? Yang pas Ari lihat ke sana, bener aja ternyata laci-laci semua udah pada kebuka dan beberapa dokumen berserakan. Lah kaget dong dia, dikira ada maling apa gimana? Jadinya dia sempat tuh mau lari keluar lapor satpam yang ada di bawah. Tapi tiba-tiba pintu ruangan atasannya tadi tuh ketutup sendiri. Buah! Yang mana Ari kan masih di dalam ruangan divisinya itu ya. Kaget dia. Dan dari dalam ruangannya ada suara orang ketawa. Suara ketawanya sih pelan, tapi serem nih, kita sampai merinding. Yang pas Ari buka lagi tuh pintunya, kan tadi ketutup soalnya. Kayak ketutup angin gitu loh gengs. Dan di dalam ruangan itu ternyata ada sosok makhluk yang lagi duduk di bangku
kursi atasannya. Ari nggak tahu itu makhluk apa, yang jelas kulitnya terlihat berwarna merah dan ukurannya kayak orang biasa ya. Tapi itu bukan orang, karena gigi-giginya tuh terlihat hitam sambil nyengir dan ketawa pelan. Ya Ari langsung keluar tuh dari ruangan divisinya itu, ngibrit menuju lift. Tapi lift di kantornya itu memang terkenal lemot yang selama gitu ya maksudnya. Sedangkan ruangannya Ari ini tuh di lantai 4. Dia mencetin tombol lift terus tuh. Dan terlihat sosok itu tuh keluar dari ruangan divisinya tadi tuh dan berjalan mendekati si Ari. Jalannya kayak orang gengs biasa gitu, bukan yang kayak terbang atau melayang gitu, enggak. Cuma ya kalau dilihat sosoknya bukan orang. Satu badan merah gitu, kakinya juga kukunya runcing-runcing. Ngerasa liftnya ini nggak kebuka-kebuka. Si Ari lari itu ke arah tangga. Yang saking paniknya dia sampai keserimpet jatuh gengs dari tangga. Abis itu dia nggak inget apa-apa. Bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit. Yang mana ternyata waktu jatuh tuh tulang ekornya kena, yang mengakibatkan dia lumpuh. Wah, itu cobaan yang berat banget buat Ari ya. Sampai-sampai dia mikir untuk mau mengakhiri hidupnya. Karena nggak bisa jalan selamanya, gimana lumpuh. Pokoknya waktu itu Ari benar-benar merasa hidupnya hancur. Dia cerita nih mengenai apa yang dialaminya malam itu ke orang-orang, tapi nggak ada yang percaya sama dia. Dianggap ya Ari ini mungkin kecelakaan tunggal aja karena keteledorannya dia gitu sampai jatuh dari tangga. Malam itu kan di kantor nggak ada siapa-siapa lagi selain dia. Dan anehnya ya, waktu mau dicek di CCTV, cuma CCTV di lantai 4 aja pada malam kejadian tuh rusak, yang filenya korup. Ya makanya itu kayak menjadi misteri sebenarnya. Ya tapi sih kantornya tetap mempekerjakan Ari, ya maksudnya kan karena dia udah diangkat menjadi PNS ya, bukan yang honorer ataupun tidak resmi. Jadi istilahnya apa ya, bisa dibilang tidak bisa dipecat. Soalnya kalau kata Ari nih, PNS itu memang enaknya nih tidak bisa dipecat sembarang lah kalau misalkan memang dia tidak berbuat kriminal atau kesalahan yang fatal. Ya masalah di sini kan Ari memang tidak berbuat hal yang enggak gitu ya, malahan dia memang kena musibah. Cukup lama Ari sampai bisa menerima keadaannya itu. Jadi dia memang sempat dapat kompensasi cuti tuh sampai dokter memperbolehkan untuk balik kerja. Dan selama cuti itu dia benar-benar memang tidak diganggu sama kerjaan sih. Beda sama waktu yang cuti bapaknya meninggal ya. Namun keadaan di rumah nih sebenarnya jadi agak susah. Awalnya tujuan Ari nggak ngambil tawaran dari perusahaan asing yang nawarin dia itu kan supaya dia nih bisa kerja PNS yang dekat sama rumahnya untuk merawat ibunya. Tapi tidak ada menyangka kalau ternyata kejadiannya menjadi seperti ini. Alhasil adiknya Ari tuh yang mau nggak mau berhenti dari kerjaannya untuk merawat kakak sama ibunya berarti. Wah, bener-bener jadi kompleks banget lah masalahnya, gengs. Dan tentunya hal itu nggak serta-merta diterima sama adiknya begitu aja. Alias si adiknya dengan terpaksa, jadinya sering uring-uringan dia tuh di rumah katanya. Makanya butuh waktu yang lama untuk Ari ini bisa menerima semua keadaan ini sampai realita memanggil. Maksudnya ya berarti mereka butuh uang lah. Ya karena kan di sini adiknya udah nggak kerja, udah keluar tuh. Sementara seiring berjalannya waktu, Ari tuh dituntut untuk bisa lebih cepat beradaptasi yang kurang lebih selama 1 tahun tuh dengan keadaannya itu. Jadi dia dikasih cuti sebenarnya katanya 1 tahun, gengs. Karena kan ini jatuhnya kecelakaan dalam kecelakaan dalam pekerjaan gitu maksudnya ya. Soalnya kan lokasi kejadiannya waktu itu di kantor. Dan sebenarnya ada ketentuan bisa ditambahkan 5 bulan lagi, jadi total 1,5 tahun. Namun tambahan waktu tersebut tuh harus dengan apa surat dokter sama ada penguji juga yang memang menyatakan kalau Ari ini masih belum bisa recovery sepenuhnya. Intinya ribet. Yang mana kalau nanti dinyatakan memang tidak bisa kembali bekerja karena keadaannya, karena kan menyangkutnya fisik. Yang bersangkutan ini akan dipecat secara terhormat. Jadi maksudnya tetap dapat apa sih Ari bilang, uang tunggu gitu istilahnya kalau nggak salah. Selama kurang lebih 5 tahun, jadi tiap tahun tuh tetap digaji, cuman besaran gajinya ini ada hitungannya lagi. Masalahnya waktu itu dari bulan 8 ke bulan 9, selama perawatan nih si Ari ini sudah dinyatakan baik-baik saja. Maksudnya walaupun ya dinyatakan lumpuh, tapi dia sudah bisa cakap untuk kembali bekerja. Yang mana hal itu membuat dia nggak bisa nambah 5 bulan lagi setelah lewat 1 tahun tadi. Dan karena di sini konteksnya si adiknya udah nggak kerja buat ngerawat ibu tuh karena keadaan Ari yang nggak memungkinkan, jadi dengan segala pergolakan batin tuh dia mematapkan dirinya untuk balik kerja. Tapi pas balik kantor tuh, orang-orang di divisinya itu ternyata kayak semacam menjudging dan menggosipin dia gitu loh. Yang mana kalau ngomong gosipnya tetap kedengeran si Ari lagi kayak dia balik kerja tuh ternyata tuh. Dan sampai ada omongan yang memang si Ari ini kayak disindir. Udah, jangan ngasih kerjaan ke dia, nanti kita dituduh-tuduh dibilang ngasih kerjaan banyak sampai buat dia cacat lagi. Cacat banget ya mulutnya ya. Jadi pas waktu kejadian nih, pas dinyatakan Ari ini lumpuh, pihak kantornya itu tuh kayak semacam memberikan sanksi atau teguran ke divisinya si Ari yang dianggap ngasih kerjaan banyak ke dia. Sampai malam-malam gitu kan, yang mungkin menyebabkan si Ari ini ngantuk, kecapean, dan jatuh dari tangga. Ya soalnya kejadian Ari ini kan sampai ke pusat tuh beritanya ya, ada karyawan yang kecelakaan sampai lumpuh gitu kan. Jatuhnya si Ari nih malah makin dikucilkan tuh di kantor. Sampai nih ada salah satu orang, rekan kerjanya juga di satu divisi itu sampai bilang, udah lari, kamu
nggak usah caper maksain masih kerja. Lihat tuh keadaan kamu, yang ada kamu malah jadi beban buat kita-kita. Pihak kantor juga sebenarnya udah mau berhentiin kamu secara terhormat kok, biar kamu tetap bisa dapat gaji. Kan enak gak ngapa-ngapain tetap dapat uang. Tapi kamu sekarang lebih milih masuk. Lah, gimana nggak depresi si Ari digituin? Ide tadi kita emosi denger ceritanya, bener dah. Harga dirinya Ari ini seperti babar dilukai banget, gengs. Yang akhirnya ya udah dia memutuskan untuk resign aja lah. Jadi bukan nunggu surat pemecatan biar masih digaji ya, tapi mengajukan resign pribadi yang sebenarnya konsekuensinya ya pertama nggak dapat gaji ke depannya, karena kan dianggap lu yang mau resign. Dan kedua malah ada sanksi finansial, gengs, karena yang namanya PNS itu kan nggak bisa keluar seenaknya. Ya mana sebenarnya nih, tadinya kalau si Ari ini habis 1 tahun itu masih tidak masuk, Ari ini katanya mau diproses untuk pemecatan terhormat, karena ya memang dianggap sudah nggak memungkinkan untuk kerja lah karena kondisinya. Ya mana kompensasinya masih digaji itu selama 5 tahun ke depan. Tapi ternyata si Ari ini kan malah memutuskan dia tuh masuk kerja, yang mana itu menunjukkan berarti ya dia masih bisa kerja dong. Nah karena Ari melakukan seperti itu, dia malah masuk kerja, jadinya surat pemecatan itu susah diproses, karena dianggap ya si Ari ini sebenarnya udah bisa kerja. Makanya Ari mengajukan resign mandiri. Yang mana keputusannya itu dipertanyakan sama banyak orang. Terutama di sini maksudnya teman-teman dekatnya ya, kayak kerabat segala macam yang memang peduli ini sama si Ari ini. Pada bilang kayak, nggak sayang itu gajinya. Karena gimana pun juga kan berarti dia belum dapat surat pemecatan ya, dan masih bisa lanjut kerja aja gitu kalau mau. Ya nggak usah menghiraukan omongan oknum-oknum julid tuh. Pada ngomong kayak, banyak loh orang yang mati-matian pengen jadi PNS kayak kamu. Dan kamu harusnya bersyukur masih bisa diperbolehkan kerja di sana, tapi malah kamu lepasin. Yang gini-gini tuh bisa dibilang apa ya? Toxic positivity ya kalau kata anak sekarang mah. Ya pokoknya orang-orang beranggapan kalau misalkan si Ari resign, nantinya Ari ini jangan-jangan lebih susah lagi dapat kerjaan dengan kondisi yang sekarang. Ya mungkin ada ketakutan tapi dari orang lain yang mungkin peduli, cuman kita juga bingung ya nanggepin hal-hal seperti ini. Adiknya pun juga 11-12 soalnya. Ya malah agak cukup marah kayak, aku udah bela-belain keluar dari kerjaan loh, kalau abang keluar juga kita mau makan apa bang? Nah makanya Adik sempat bimbang tuh, merasa apakah keputusan yang mau dibuatnya ini tuh benar atau enggak? Apakah mementingkan mental dan harga diri sendiri itu salah? Nah namun semenjak Ari ini mengalami kelumpuhan, ibu ini seperti berubah pikirannya. Ya maksudnya mungkin sebagai ibu ya, dia merasa bersalah karena sempat memaksa anaknya menjadi PNS supaya kan alasannya nggak jauh-jauh dari dia segala macem. Dari situ nih orang tua, yang namanya orang tua kali ya, suka berandai-andai kayak misalnya aja gitu. Misalnya dulu kamu di perusahaan asing itu kamu terima, mungkin kamu tidak mengalami kejadian kayak sekarang ya. Dan sebelum kejadian ini kan juga Ari tiap pulang ke rumah kelihatannya stres, kayak nggak bahagia. Apalagi sewaktu pemakaman bapak tuh kan dia juga masih dikejar-kejar kerjaan tuh, ibunya kan tahu. Tapi ya semuanya udah telat ya, nasi udah jadi bubur. Dan yang namanya kita sebagai manusia kan juga nggak ada yang tahu takdir kedepannya apa yang akan terjadi. Nah makanya si ibunya dibilang, Ari, sekarang kalau kamu mau keluar dari kantor kamu tidak apa-apa. Pokoknya sekarang yang Ari harus pikirin diri Ari sendiri aja. Sayangi dirimu, sayangi mentalmu untuk bisa tetap waras. Ibu minta maaf ya nak, ternyata ibu salah. Ibu kira ibu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan sekarang waktunya untuk kamu melakukan apa yang terbaik untuk dirimu. Nah setelah ibunya ngomong begitu, katanya si Ari ini semacam apa ya? Merasa mendapatkan restu atau angin segar yang membuatnya mantap menentukan pilihan. Yang mana Ari mikir kalau dia nggak boleh jahat-jahat sama dirinya sendiri. Cukup orang lain aja yang jahat sama dirinya. Bagus banget ya. Akhirnya makanya si Ari mantap untuk resign dengan mandiri tadi. Ya jatuhnya maksudnya ngajuin sendiri ya. Yang konsekuensinya nggak dapat gaji ke depannya. Namun untungnya pada saat itu dia tidak dikenakan penalti karena memang dari kantornya juga mengerti ya kalau keadaannya si Ari dianggap memang sudah tidak cakap untuk bekerja. Nah setelah udah resign nih, Ari berusaha meng-approach atau melamar perusahaan asing yang waktu itu ngofering dia terus. Dan mungkin memang udah rezeki dan jalannya kali ya, diterima dong. Namun memang keadaannya Ari yang sekarang, posisi yang ditawarkan itu akhirnya berbeda dengan offer yang di awal dulu. Dimana si Ari ini dipekerjakannya remote atau ya bekerja dari rumah aja. Ya untungnya bagi Ari katanya sekarang teknologi itu udah jauh lebih maju, Van. Ya walaupun sebenarnya keinginannya untuk bisa bolak-balik ke Singapura ke home office yang ada di sana gugur ya. Soalnya kan digantikan dengan meeting online aja gitu loh. Itu udah merasa bersyukur dan merasa seneng banget sih Ari. Habisnya kerjaan yang sekarang dia jalan itu lebih apa ya, lebih cocok memang dengan dirinya. Memang passionnya di situ. Yang kata Ari nih, padahal kalau misalkan dia bisa sampai kerja dan tinggal di Singapura tuh, jangan-jangan Ari nanti ikutan hashtag kabur aja dulu.
Ya akhirnya waktu pun berlalu. Sampai ada satu hari nih, ceritanya dia lagi Zoom meeting sama ada rekan kerjanya di Singapura sana tuh dari HO. Cewek Chinese Singapura asli orang sana gitu guys, namanya Christine. Yang mana itu pertama kalinya mereka tatap muka langsung secara online. Biasanya ya mereka email-emailan aja. Nah ternyata si Christine ini tuh lucunya semacam kayak punya kemampuan macam cenayang. Ada-ada aja gitu di luar negeri ya banyak orang kayak begitu ya. Jadi pas mereka lagi ngomong-ngomong tuh berdua, Christine bilang nih pakai bahasa Inggris kayak, "Sorry Ari, kalau boleh tahu, gimana ceritanya kok kamu bisa sampai mengalami kelumpuhan?" Karena kan memang Christine tahunya kecelakaan Ari ini tuh hitungannya ya belum lama-lama banget ya, setahun lebih. Yang mana dia sangat menyayangkan kejadian ini tuh bisa sampai berakhir seperti itu. Yang padahal Ari ini dinilai kerjanya sangat kompeten. Yang kalau kondisinya normal pasti bisa kesana kesini dengan leluasa, wah bagus banget buat karirnya. Ya udah si Ari juga cerita aja sambil bercanda, dia juga udah no offense, sudah nggak dimasukin ke hati. Ya karena dia kan juga lagi mencoba untuk berdamai dengan keadaannya. Tapi si Ari sempat mikir kayak, siapa juga sih abisnya yang bakal percaya sama ceritanya, pasti dia dikira halu. Namun si Christine itu bilang, oh iya bener, aku juga melihat makhluk yang sama. Makanya aku kaget dan nanya dulu tadi ke kamu, apakah kejadiannya itu memang ada kayak horor-horornya. Jadi kalau kata si Christine, sosok merah yang dibilang sama Ari itu ya emang bener ada. Dimana sosok itu adalah kiriman dari orang kantornya Ari yang emang sengaja mau mencelakakan dia karena menganggap Ari ini saingan. Soalnya setelah kejadian si Ari tuh lapor ke bos, abis dia dengar dijelek-jelekin kan sama atasannya, walaupun bosnya ini sempat ngomong nggak enak ya ke Ari ya, kayak gitu aja lemah, nggak belain lah. Tapi semenjak itu, apa-apa spotlightnya ini memang seperti ke Ari. Yang mana si bosnya itu suka langsung nyuruh Ari tanpa lewat si atasannya atau karyawan lain, jadi langsung direct gitu loh. Nah mungkin dari situ si Ari ini dianggap saingan sama si pelaku, dikira carmuk gitu ke bos. Pas disebutin ciri-cirinya, ternyata orang itu tuh yang sempat ngomong si Ari caper dan menjadi beban gitu pas si Ari baru masuk kantor gitu habis setelah 1 tahun cuti itu. Ingat nggak? Jujur si Ari sama sekali nggak nyangka. Bener-bener nggak ada kepikiran tentang si orang itu tuh jahat. Kayak, ya benar. Cuma di satu sisi, lah kok si Christine bisa tahu-tahuan gitu nyebutin ciri-ciri orang itu tuh dengan detail dan benar. Christine ini kan orang Singapura, kagak pernah ketemu juga. Jadinya ya macam percaya nggak percaya aja udah. Namun ya dari situ Ari sebenarnya udah nggak mau ngungkit-ngungkit lagi ya. Dia kan berusaha untuk move on. Habis mau gimana? Menurutnya ya udahlah biar Tuhan aja membalas. Karena nggak akan ada habisnya gitu kalau mau balas-balasan dendam. Bukan berarti dia merasa kalah karena ujung-ujungnya dia resign nggak fight buat kerjaannya ya. Tapi menurutnya hidup ini tuh bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi lebih memilih untuk bahagia aja udah dengan menjalani hidup setenang mungkin. Yang buktinya sekarang Ari mengaku sangat jauh lebih bahagia dengan pekerjaan yang sekarang tanpa adanya dendam ataupun ingin membalasi oknum-oknum yang pernah jahat sama dia. So itu kan sebuah cerita seram dari Ari yang walaupun bagian hantunya tuh hanya sedikit ya, tapi impact-nya tuh besar banget ke kehidupannya sampai saat ini. Yang kata Ari, mungkin hikmahnya dia jadi bisa mendapatkan restu dari ibunya itu untuk mengambil jalan hidup atau pekerjaan yang memang dia inginkan. Yang alhamdulillahnya ya sekarang sangat cukup untuk menghidupi dia, adiknya sama ibunya. Karena kalau kata Ari, walaupun mungkin dulu nih dia tetap nekat tuh mengambil tawaran perusahaan asing itu, maksudnya dari awal banget dia nggak jadi PNS. Tapi kalau memang tidak direstui sama orang tua, ya bisa jadi jalannya juga berat dan ada perasaan menyesal juga nanti di dia. Cuma ya apapun itu sebenarnya kalau mau ngomongin kemungkinan-kemungkinan yang ada ya nggak akan ada habisnya. Karena ujung-ujungnya kita sebagai manusia nggak akan tahu lah bagaimana ketetapan takdir yang Tuhan rencanakan ya. Ya terima kasih makanya untuk Ari buat ceritanya, sehat-sehat terus ya untuk adik sama ibunya juga. Terima kasih buat majikan udah pernah nontonin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya mau kirim-kirim cerita bisa ke email ini, tapi jangan lupa subscribe, klik di bawah gitu, klik subscribe sama like-nya ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut cerita